Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, saya ingin melanjutkan yang pembahasan yang sebelumnya, masih mengenai image enhancement. Kalau yang sebelumnya adalah point processing, nah sekarang kita masuk ke max processing ya. Jadi, untuk yang max processing, seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal dulu, itu adalah sebuah proses di mana nilai baru yang diperoleh itu didapatkan dari nilai lama dengan memperhitungkan juga nilai-nilai tetangga yang ada di sekitarnya. Ini sebenarnya kemarin sudah kita gunakan, salah satunya itu adalah yang local enhancement ya. Hanya di sini nanti ada sedikit perbedaan, kita nanti akan menggunakan yang disebut dengan filter. Sehingga proses max processing ini sering disebut juga dengan filtering. Ya, jadi saya ulang lagi. Jadi max processing ini sering disebut juga dengan image filtering. Kenapa? Nanti kita menggunakan sebuah jendela kecil atau sebuah image kecil yang ukurannya, image kecil ini sering disebut juga dengan max atau filter, yang ukurannya, saya ulang lagi, yang ukurannya adalah sebuah nilai biasanya ganjil ya, 3x3, 5x5, 7x7 dan seterusnya. Dan ukurannya tidak boleh lebih besar dari ukuran image-nya. Ya, jadi ukurannya itu harus lebih kecil dari ukuran image. Nah, biasanya memang jauh lebih kecil dari ukuran image. Di ukuran image-nya itu misalkan 1000x1000, kita bisa menggunakan jendela ketetanggaan, ya 3x3, 5x5, 7x7, 11x11, dan seterusnya. Di mana nilai piksel pada posisi yang ada di tengah, X ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dari 8 tetangganya kalau kita menggunakan 3x3. Kalau kita menggunakan 5x5, ya berarti tetangganya lebih luas lagi. Tetangganya tidak 8, tapi ada 15 tetangga. Termasuk dirinya sendiri ada, 25 kan ya, 25 termasuk dirinya sendiri. Oke. Nah, yang dilakukan dalam max processing itu adalah sebenarnya memodifikasi piksel-piksel dalam sebuah citra dengan menggunakan beberapa fungsi yang disebut dengan fungsi ketetanggaan dari piksel tersebut. Nah, pemrosesannya itu disebut dengan linear filtering. Jadi metode pemrosesannya disebut dengan linear filtering, di mana outputnya merupakan kombinasi linear. Ini di mata kuliah aljabar linear dan matrik ini sudah pernah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kombinasi linear. Makanya memang dasar-dasar mata kuliah di teknik informatika ini memang matematika. Jadi mulai dari aljabar linear, kemudian kalkulus ya, itu semuanya harus diberikan ya. Jadi kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear itu adalah perkalian antar piksel. Ini kombinasi linear biasanya hubungannya dengan matrik atau vektor ya. Jadi kombinasi linear 2 atau 3 lebih matrik itu adalah perkalian antar elemen matrik. Itu adalah kombinasi linear. Jadi kalau ada 2 matrik atau 2 vektor, ya, anggaplah di sini vektor matrik A, sebut saja ini A1 sampai dengan AN, ini AM, di sini ANM, ya. Kemudian B1
sampai dengan BN, lalu sampai dengan BM, sampai dengan BNM, seperti ini. Maka yang dimaksud dengan kombinasi linear itu adalah perkalian antar elemen. Ya, jadi sama dengan A1 kali B1 ditambah dengan, ya, di sini kalau ada A2 ya berarti A2 kali B2 ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan ANM sampai dengan B sampai ke bonus yang seperti ini. Jadi ini yang dimaksud dengan kombinasi linear. Jadi kalau dirumuskan itu adalah jumlahan dari perkalian antara nilai-nilai yang ada di vektor A dikalikan dengan nilai-nilai yang ada di vektor Q. Ya, nah sekarang kita terapkan di sini dalam image A ini itu adalah nilai-nilai yang ada di filter atau kernel atau yang kita sebut dengan ini tadi max, di mana nilainya adalah di sebuah nilai ketetanggaannya. Sedangkan Q itu adalah nilai dari image yang ada di bawah jendela ketetanggaan. Nah, jadi nilai-nilai itu kemudian seperti proses ini semuanya dikalikan lalu dijumlahkan. Itu akan menjadi nilai baru. Nah, kalau dijabarkan, digambarkan dengan menggunakan image seperti ini. Jadi misalkan kita punya citra input yang ukurannya 5 kali 5 seperti ini. Kemudian, nah ini yang kita sebut dengan filter. Ada sebuah filter atau sebuah max yang dimana ukuran max atau filter ini dia ukurannya tadi 3 kali 3 atau 5 kali 5. Contohnya adalah 3 kali 3. Di mana filter ini juga seperti image, ya, 2 dimensi yang punya nilai. Jadi W1, W2, W3 ini punya nilai. Sedangkan dalam image ini kan nilainya adalah grayscale, ya. Jadi G11, G12, G13 ini semuanya grayscale. Nah, proses linear filtering itu adalah menerapkan filter ini, misalnya 3 kali 3, terhadap nilai yang ada di gambar input, ya, dengan mengambil pusat salah satu nilai keabuan yang dimulai dari nilai keabuan paling kiri. Jadi seperti yang saya jelaskan di local enhancement kemarin, kita mengambil satu pusat. Jadi cara kerjanya adalah kita memilih satu pusat yang ada di kiri atas. Hanya karena di sini nilai kita nanti akan mengambil satu jendela ketetanggaan yang ukurannya seluas max filter ini. Jadi kita istilahnya gini, kita taruh filter itu di atasnya ini. Di atasnya gambar ini dimulai dari pojok kiri atas. Nah, karena di sini ukurannya 3 kali 3, maka pojok kiri atasnya kan seluas ini. Sehingga pusatnya dia tidak di G11 tapi di G22. Jadi satu jendela ketetanggaan ini itu kita taruh di atasnya image itu mulai dari kiri atas. Istilahnya di apply, diterapkan. Jadi seolah-olah dia ada di seperti saringan gitu ya. Kita tempatkan, misalkan ada satu wadah besar gitu. Nah, kemudian saringannya kita taruh di atas. Mulai dari kiri
atas sampai nanti semuanya. Jadi semuanya nanti diayak, difilter. Ya. Nah, menempatkannya itu adalah dimulai dari kiri atas. Nah, kalau ukurannya 3x3, maka naruhnya adalah seperti ini. Nah, pusatnya itu berarti ada di posisi 2,2. Nah, ini sama seperti local enhancement kemarin. Posisi ini bisa kita peroleh dari ukuran filter kan 3, ya, dikurangi dengan 1, dibagi dengan 2. Berarti nilainya kan 1. Nah, artinya titik pusatnya itu bergeser 1 baris dari pinggir dan 1 baris dari kolom, 1 kolom. 1 kolom dan 1 baris dari pinggir. Jadi kalau harusnya di satu-satu, ini digeser 1 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah. Nah, sehingga didapatkan 2,2. Jadi dilompati sejauh 1 piksel dari atas dan dari bawah. Sehingga posisi dari filter ini kalau kita taruh, dia pas ada di tepi. Pas ada di tepi. Seperti ini, ya. Jadi nanti proses linear filter ini akan menggantikan nilai dari G22. Menggantikan nilai dari G22. Jadi yang pusatnya yang kita perhatikan. Ya. Nah, setelah kita ambil jadi kita ambil dua matrik kan. Matrik pertama adalah matrik filter ini. Matrik kedua adalah matrik yang ada di image ini. Maka keduanya kemudian dilakukan proses kombinasi linear. Yaitu dikalikan nilai di setiap posisinya. Ya. Dikalikan nilai di setiap posisinya. Ini. Nah, ini kan kombinasi linear antara dua matrik tadi. Jadi matrik pertama adalah matrik filternya, matrik kedua adalah matrik dari jendela ketetanggaan yang kita ambil dari image-nya. Sehingga hasilnya menjadi nilai baru. Nah, nilai baru ini akan menggantikan nilai dari G22. Akan menggantikan nilai dari G22. Nah, kemudian langkah berikutnya, filternya kita geser 1 langkah ke kanan sampai habis, baru nanti pindah ke bawah. Jadi filternya ini kita geser sehingga kita menyebabkan yang difilter tidak lagi di posisi itu, nanti bergeser 1 langkah. Jadi pusatnya berubah di G23. Kemudian digeser lagi sehingga pusatnya bergeser di G24. Nah, kalau yang di sini yang baris sudah selesai, nanti baru pindah ke bawah. Pindah ke bawah itu, nah di sini dia pusatnya berpindah ke G32, lalu berpindah ke G33, G34, G42, G43, G44. Ya, sehingga didapatkan nanti G23 aksen, nilai baru dari G23, nilai baru dari G24, nilai baru dari G32, nilai baru dari G33, nilai baru dari G34, nilai baru dari G42, G43, G44. Ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu, yang ini bagaimana?
kan yang diperoleh hanya di daerah ini saja hasilnya. Nah, yang pinggirnya gimana ya? Nah, ini nanti ada teknik-teknik. Jadi, ada nanti fitur yang disebut dengan seam. Artinya kalau seam itu ukurannya tidak berubah, ya, ukurannya tidak berubah sama. Nah, pinggirnya ini itu di default dengan nilai 0 semua. Jadi nanti pinggirnya itu seolah-olah ada garis hitam. Ya, garis hitam. Ini. Atau dia diganti dengan putih semua. Tuh, ada beberapa teknik. Atau same, sama dengan nilai yang asli. Jadi di sini tetap dia G11 nilainya tetap, G12 nilainya tetap, G13 nilainya tetap, sampai dengan G15, kemudian G21 tetap, yang berubah hanya G22, G23, dan yang ada di daerah ini. Jadi yang satu piksel dari kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah itu dilakukan perlakuan khusus, diberikan perlakuan khusus. Yang pertama bisa diberi nilai 0, diberi nilai sama atau tetap, kemudian diberi nilai 255. Atau ada teknik lagi yang disebut dengan replicate. Nah, teknik replicate itu adalah teknik di mana seolah-olah gambar ini kita perluas. Jadi kalau di sini kita butuh 3x3 gini, maka ini kita perluas sejauh 1 piksel. Jadi kita perluas, nah kita perluas sebesar 1 piksel. Nah, ini luas sebesar 1 piksel. Nah, nilai yang kita berikan di sini itu kita kopikan dari nilai yang terdekat. Jadi seolah-olah di sini misalkan G11 ini sama kita kopikan, G12 kita kopikan, G13, nah di sini juga bisa kita kopikan G11. Di sini kita kopikan G11, ini kita kopikan G21. Jadi nilainya, jadi seolah-olah diperluas, hanya kita kopikan nilainya yang ada di tepi. Atau bisa juga kita buat luas seperti ini, tapi nilainya kita beri 0 semua juga boleh. Ya, baru kemudian filternya kita apply, kita tempatkan di posisi paling kiri atas. Nah, sehingga nanti mulainya adalah dari G11. Karena kan ini sudah lebih luas. Jadi G11 sebagai pusat, sehingga nanti kita dapatkan G11 hasil dari apply ini. Nah, itu tadi. Cara mengisi nilainya bisa dikopikan, nilai yang ada di pinggir, bisa diberi nilai 0, bisa diberi nilai 255, itu nilai putih. Ini teknik-teknik untuk pemrosesan dalam linear filter dalam image. Contoh, kalau kita mempunyai sebuah image, di mana pada pojok kiri atas ini nilainya seperti ini, kemudian kita punya filter yang ukurannya 3x3, seperti ini, maka kita akan dapatkan nilai untuk menggantikan pusat 10 ini, ya, yaitu dari kombinasi linear antara filter ini filter, sebut saja filter W, dengan sub-image, ya. Ini, nah hasilnya totalnya adalah 5, dia akan menjadi nilai baru.
Oke, seperti ini. Ini adalah proses yang disebut dengan linear filtering. Oke. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan proses convolution. Convolution ini sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti linear filtering, yaitu menggunakan kombinasi linear. Hanya ini kombinasi linear. Jadi kalau lambang seperti ini menunjukkan convolution. Nah, kalau seperti ini titik ini menggunakan kombinasi linear. Maksudnya apa di sini? Ini sepertinya kok bulat ya. Nah, sebenarnya gampang. Prinsipnya adalah sama seperti kombinasi linear, sama seperti linear filtering, hanya kernelnya itu tidak serta-merta kita kalikan sesuai posisi seperti ini, tapi seolah-olah ya, kernelnya ini atau filternya ini itu di rotate 180 derajat. Jadi kalau di rotate 180 derajat, misalkan kernelnya mula-mula seperti ini, H1 sampai dengan H9, maka ya untuk mendapatkan hasil rotasi kernel 180 derajat, ini caranya bisa dua langkah. Yang pertama, kita flip searah sumbu X, jadi horizontal. Artinya apa? Di sini ditukar, kita ambil satu poros, satu garis horizontal. Jadi yang bawah menjadi atas, atas menjadi bawah, sehingga berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian hasilnya ini kita flip, kita tukar searah sumbu vertikalnya, ya, sehingga jadi seperti ini. Oke ya. Ini, nah sehingga di sini kalau kita lihat H1 ini akan berubah posisi di paling pojok. Jadi yang sebelumnya kiri atas dia menjadi kanan bawah. Ya. Kemudian yang H3 juga dari kanan atas dia menuju ke kanan bawah. Jadi diputar 180 derajat. Nah, sehingga posisinya menjadi seperti ini. Yang tidak berubah adalah pusatnya. H5 dia tidak berubah. Ya, jadi ini seolah-olah kita putar 180 derajat sehingga didapatkan filternya menjadi seperti ini. Nah, filter inilah yang kemudian kita lakukan operasi kombinasi linear terhadap image-nya. Oke. Nah, ini dikombinasikan linear terhadap image-nya, ya sama nanti prosesnya. Ya. Jadi I1 dikalikan dengan H9, I2 dikalikan H8, nah gitu. Artinya I1 ini kan harusnya kalau filternya tidak di rotate kan dia dikalikan dengan H1. Ini tidak, tapi ya, jadi sebelum di ini kita rotate dulu 180 derajat. Jadi tidak dikalikan dengan H1 tapi dikalikan dengan H9. Jadi urutannya terbalik. Kemudian kalikan dengan H8, lalu balikan dengan H7, baru kemudian ke H6, H5, H4, baru H3, H2, H1. Ya, ini perbedaan antara linear filtering dengan convolution. Jadi kalau proses convolution itu, nah ini seolah-olah filternya ini kalau kita punya filter, mula-mula dia seperti ini, nanti kemudian di-rotate menjadi seperti ini. Jadi di-rotate 180 derajat. Menjadi seperti ini, baru kemudian dilakukan proses linear filtering. Nah, hasilnya bisa berbeda tergantung hasil pemutaran. Nah, kalau di sini seperti ini kan pasti berbeda. Tapi kalau filternya linear, bisa jadi meskipun diputar tidak
tidak akan terjadi perubahan, artinya sama saja. Oke, seperti ini ya. Ini yang disebut dengan proses konvolusi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis filter. Tadi kan kita belajar dulu bagaimana prosesnya. Nah, sekarang filter ini menentukannya bagaimana? Ini filternya. Nah, yang terpenting dalam proses filter itu adalah mendefinisikan jenis-jenis filternya ini. Jenis filter yang ini. Jenis filter yang ini. Nah, nilai-nilai bobotnya itu seperti apa? Apakah sembarang? Bisa sembarang? Ini yang membedakan, sehingga nanti muncullah berbagai macam jenis filter spasial. Jadi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu smoothing filter, yaitu jenis-jenis filter yang berfungsi untuk pengaburan atau penghalusan atau pengurangan noise, dipakai untuk menghapus detail kecil, atau bisa dipakai untuk menjembatani atau menyambung dua garis yang terputus dengan jarak yang tidak terlalu besar. Itu adalah fungsi dari smoothing filter. Kemudian ada juga jenis filter yang disebut dengan sharpening filter, di mana dia tujuannya adalah untuk menajamkan, ya, menyoroti detail yang baik dan menajamkan gambar. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu untuk yang smoothing filter terlebih dahulu. Oke. Ya. Apa itu smoothing filter? Tadi sudah saya jelaskan. Dia dipakai untuk salah satunya misalkan menyambung garis yang terputus seperti ini contohnya ya. Kita lihat pada kalian pasti sudah tahu yang dimaksud dengan atau sudah pernah menggunakan, yaitu optical character recognition. Contohnya ada di PDF. PDF itu kalau misalkan kita punya hasil scanan, nah kemudian dirubah menjadi teks, itu yang juga disebut dengan optical character recognition. Jadi dia membaca gambar-gambar hasil scan itu dalam bentuk gambar kan itu, untuk kemudian dia akan dirubah menjadi teks, ya, menjadi teks. Nah, jadi dalam PDF itu ada teknologi yang disebut dengan optical character recognition. Nah, pada saat dia mengenali karakter-karakter, jadi intinya itu optical character recognition itu adalah mengenali karakter-karakter dari gambar teks, ya, dari gambar, mengenali karakter. Jadi di dalam prosesnya nanti dia harus membaca satu karakter per karakter. Jadi H, nah ini, H ini itu ada, kalau gambarnya sini berarti ini hurufnya H. Kemudian kalau ini dia hurufnya I. Apakah selalu sukses? Tidak. Kalau kalian pernah mencoba menerapkan teknologi optical character recognition pada gambar yang hasil scan-nya tidak terlalu bagus, dia kemungkinan tidak akan bisa mengenali huruf sesuai dengan yang seharusnya. Nah, pada proses optical character recognition ini biasanya diperlakukan proses pre-proses yang disebut dengan smoothing. Tujuannya apa? Contohnya di sini kalau kita dapatkan hasilnya seperti ini kalau kita ambil satu karakter saja kita lihat. Ini kalau dilihat gambarnya, ini banyak garis yang terputus. Kemungkinan mungkin hasil scannernya, bisa dari hasil misalkan memang hurufnya yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, gambar-gambar yang terputus seperti ini kemungkinan nanti akan menyebabkan pengenalannya akan menjadi lebih sulit.
Nah, agar ini bisa tersambung dengan baik, bahwa ini nanti adalah bentuknya E dengan sempurna, maka dilakukan proses yang disebut dengan smoothing. Nah, dengan melakukan proses smoothing filter, kita akan mendapatkan hasil bentuk yang seperti ini. Ya, jadi menyambung. Jadi kelihatan bahwa E-nya itu adalah tersambung dengan sempurna. Nah, seperti ini. Ya. Ini tersambung juga A-nya dengan sempurna. Nah, ini salah satu aplikasi dari smoothing filter. Bisa juga kalau di foto, Photoshop misalkan, bisa juga dipakai untuk merekayasa foto, menampilkan gambar yang lebih halus atau smooth. Nah, jadi di area ini sumbernya aja ya, gambar sumbernya memang ada kayak bintik-bintik error, tapi aslinya tidak. Ini kita lihat pada gambar aslinya ini dia sudah tua kan, jadi berkerut-kerut seperti ini, ada kerutan di sini. Nah, setelah dilakukan proses smoothing, dia akan kelihatan lebih smooth sehingga kelihatan lebih mudah. Ini salah satu aplikasi dari smoothing filter. Nah, sekarang jenis-jenis dari smoothing filter itu apa saja? Jenis-jenis dari smoothing filter yang pertama itu adalah average filter atau low pass filter. Kemudian yang kedua adalah median filter atau order statistic filter. Smoothing filter. Smoothing linear filter atau low pass filter. Ini dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah box filter. Ini ya. Tadi dibagi menjadi dua, smoothing dan average filter dan median filter. Nah, average filter sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama box filter. Box filter itu adalah sebuah filter yang ukurannya ganjil dengan nilai 1 di pusatnya, dengan nilai 1 di seluruh posisinya, 1, 1, 1, 1 seperti ini. Nah, kemudian dikalikan dengan seper ukuran filternya. Jadi kalau ukuran filternya adalah 3x3, maka kita kalikan dengan 1/9. 1/9. Sehingga sebenarnya box filter itu nilainya adalah 1/9, 1/9, 1/9, 1/9. Jadi semuanya nilainya sama. 9, 1/9, 1/9. Ini kalau ukurannya 3x3. Kalau ukurannya 5x5 bagaimana? Ya sama saja. Jadi ukurannya 5x5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ini. Kemudian nilainya semuanya adalah 1. Ya. Lalu dikalikan dengan 1/25. 25 dari mana? Dari ukurannya. Ukurannya 5x5 kan 25. Jadi kita kalikan dengan 1/25. Jadi 1 kali 1/25 kan sama dengan 1/25. 1/25 semua nanti. Nah, ini adalah filter box. Jadi bentuknya seperti ini. Nilainya tergantung ukuran. Semakin besar ya, nanti pembagiannya semakin besar. Oke. Ini tadi ya. Yang berikutnya itu adalah weighted average filter. Weighted average filter ini adalah filter dengan bobot di semua nilainya ini. Jadi bobot, jadi diberi nilai bobot. Misalkan seperti ini, 121, 242, 121. Nah,
dengan jumlahnya di sini, jumlah nilai di sini itu harus sama dengan power of 2. Jadi power of 2 itu artinya jumlahnya di sini harus sama dengan 16, harus sama dengan 8, harus sama dengan 32, 64. Total ini ya, total bobotnya. Oke. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1/16. Nah, 16 ini dapat dari mana? 16 ini adalah jumlah seluruh nilai bobot ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 itu totalnya 16. Maka semuanya kita kalikan dengan 1/16. Nah, seperti ini. Nah, hanya yang jadi masalah adalah apakah pengaturan bobotnya harus seperti ini. Nah, ini yang jadi masalah ya. Boleh nggak di sini saya tulis 4, di sini 1, di sini 2. Yang penting totalnya itu adalah 16. Tidak. Jadi memang bentuk weighted average filter ini dia bentuknya semakin ke pusat ini semakin besar. Nah, semakin ke pusat dia semakin besar. Ya, semakin ke pusat semakin besar, semakin ke pinggir dia semakin kecil bobotnya. Jadi kalau digambar, kalau dilihat secara penampang ini, kalau kita gambarkan ini seperti model kurva normal. Kurva normal atau yang kita sebut juga dengan kurva Gaussian. Oke. Nah, kenapa? Kurva Gaussian kan semakin ke tengah dia semakin tinggi. Semakin ke pinggir dia semakin rendah. Nah, sehingga filter yang ini, weighted average filter, ini sering disebut juga dengan Gaussian filter. Ya, jadi perhatikan nilai-nilai dalam Gaussian filter ini, nilainya juga berupa pecahan, jadi tidak ada yang nilainya di atas 1. Jadi ini 1/16, 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16, 1/16, 2/16, 1/16. Totalnya sama dengan 1. Ya, jadi semakin ke tengah dia semakin besar. Nah, lalu ada nggak cara mendapatkan nilai-nilai ini dengan lebih mudah? Ada nggak bentuk selain ini? Maksudnya, kan kita harus hitung. Kalau kita membuat seperti ini, benar nggak tepat jumlahnya adalah 16, tepat jumlahnya adalah 32, kan? Sulit, apalagi mengatur bahwa yang di tengah ini harus lebih besar daripada yang di pinggir. Dan dia harus simetris. Ya, dia harus simetris kiri dan kanannya. Jadi kalau yang kiri 2, 2, ya 2. Ya, jadi harus simetris. Karena bentuk Gaussian, kurva normal itu memang kurva yang simetris. Kurvanya adalah simetris. Nah, sehingga ada satu teknik bagaimana mendapatkan filter Gaussian. Jelaskan dulu sekalian filter Gaussian.
Nah, oke. Tadi weighted average filter tadi kan seperti ini ya. Dikalikan dengan 16, jadi sudah saya sebutkan bahwa dia pusatnya adalah lebih besar dibanding pinggir-pinggirnya. Jadi seperti kurva normal. Nah, kita bisa mengenerate model filter yang seperti ini dengan menggunakan persamaan Gaussian. Di mana persamaan Gaussian itu sama dengan 1/2 pi. Ini apa namanya? Rho ya bacanya. Saya lupa menyebutnya. Ini merupakan standar deviasi. Standar deviasi dikuadratkan dikalikan dengan persamaan eksponen dari minus ya, x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan 2 standar deviasi. Nah, ini untuk mendapatkan Gaussian filter 2 dimensi ya. Jadi ini fungsi untuk Gaussian filter 2 dimensi. Kalau digambarkan fungsi Gaussian filter 2 dimensi itu seperti ini. Jadi ada sumbu seperti ini, ya kan? Jadi seolah di mana ini ada pusatnya. Nah, ini ada arah X, ada arah Y. Ya, jadi ada arah X, ada arah Y. Ya. Kemudian di pusatnya ini dia punya besaran standar deviasi. Standar deviasi ini menggambarkan apa sih sebenarnya? Saya sebetulnya sudah pernah menjelaskan bahwa standar deviasi itu untuk menggambarkan kelandaian dari bentuk fungsinya, fungsi Gaussian atau kurva normal. Semakin besar standar deviasi, maka bentuknya dia semakin landai seperti ini. Semakin kecil standar deviasi, semakin mendekati 0, maka dia semakin mengerucut seperti ini. Nah, ini. Jadi semakin kecil standar deviasi, dia semakin sempit, semakin besar standar deviasi, dia semakin lebar. Semakin lebar. Ya. Ini prinsip dari fungsi Gaussian terlebih dahulu. Jadi dia dikontrol dengan menggunakan yang disebut dengan nilai standar deviasi. Nah, nilai standar deviasi itu dimulai dari nilai 0 sampai dengan, nah, ini sembarang bilangan Lier, tak terhingga ya. Sembarang bilangan Lier yang panjangnya bisa tak terhingga nilainya. Oke. Nah, sekarang untuk menghasilkan sebuah fungsi, sebuah matrik, maka kita harus merubah model dari Gaussian, fungsi Gaussian ini menjadi bentuk yang menjadi bentuk filter. Jadi bentuk filter di sini kita lihat filter. Ini kalau kita mau meng-create filter, misalkan ya, kita mau meng-create filter yang kita sebut sebagai H, sehingga nanti bentuknya itu dia akan seperti filter Gaussian, seperti model Gaussian, di mana tengahnya itu besar. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, H dengan ukuran, ya, perhatikan ukurannya itu misalkan 3 kali 3, maka di sini ada variabel K. Ya, variabel K. Kalau misalkan ukurannya 3 kali 3, maka K-nya berapa? K-nya itu adalah ini, tinggal kita masukkan ke rumus 2K ditambah 1 sama dengan 3 kan ini. Maka K itu sama dengan 3 dikurangi 1 dibagi 2. Sama dengan 1. Nah, K-nya ini akan sama dengan 1 kalau kita mau membuat array, filter Gaussian yang ukurannya 3 kali 3.
Ya, filter Gaussian yang ukurannya 3 kali 3. Nah, kalau ukurannya 5 kali 5 bagaimana? Ya sama aja. Berarti berapa K-nya? K-nya ya tinggal kita masukkan, berarti 2K ditambah 1 sama dengan 5. Maka K sama dengan 5 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan berapa? 2 ya. 5 dikurangi 1 dibagi 2 kan sama dengan 2. Jadi K-nya sama dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan saja kalau kita mau membuat filter pada posisi 1,1 berarti sini 1,1 ini nilainya berapa gitu maksudnya. Berarti kalau H 1,1 itu sama dengan 1 per 2pi standar deviasi. Nah, ini yang harus kita tentukan juga standar deviasinya mau berapa. Misalkan 2, 1, atau 1,5, 2,5. Ini harus didefinisikan dulu. Ya, jadi ini kuadrat dikalikan dengan eksponen dari ini. Tinggal kita masukkan I-nya adalah 1 dikurangi dengan 1, K-nya kan 1 ya, dikurangi 1 dikuadratkan ditambah dengan C-nya di sini 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikuadratkan ya, dibagi dengan 2 kali standar deviasi kuadrat. Nah, dan dengan 2 dibagi dengan 2 kali standar deviasi kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu kita taruh di posisi 1,1. Ini bukan 1 mestinya ya, tapi 1 per 16 karena di sini ada 1 per 16. Nanti akan kita dapatkan hasilnya berapa di sini. Nah, kemudian kita cari lagi untuk 1,2, 1,3, kemudian 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Oke ya. Itu cara untuk menghasilkan sebuah filter yang kita sebut dengan filter Gaussian. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil implementasi dari filter Gaussian dan filter average. Saya kembali ke filter tadi. Nah, ini contoh hasil dari average filter. Jadi baik box filter maupun kalau di sini kita menggunakan box filter ukuran 3x3, 5x5, 9x9 ya. Dan seterusnya kita lihat hasil dari average filter yang box filter itu semakin besar ukurannya dia akan semakin smooth, semakin tabur, semakin smooth. Hasilnya dia semakin smooth, semakin tabur, semakin halus ya. Semakin rata karena dia memang fungsinya adalah meratakan image ya. Seperti ini. Kemudian apa bedanya dengan hasil dari Gaussian? Oke, sekarang kita lihat yang hasil dari Gaussian. Nah, ini hasil dari Gaussian filter. Nah, ini perbandingan antara hasil dari average box filter, nah ini yang average ini maksudnya box filter dengan Gaussian filter. Nah, cenderungnya apa? Ini ukurannya sama ya, ukuran filternya sama, 3x3. Ya, hasil dari smoothing dengan menggunakan box filter itu lebih kabur dibandingkan dengan yang Gaussian filter dengan ukuran yang sama. Oke, ini perbedaan antara box filter dengan Gaussian filter. Oke, yang berikutnya itu adalah median filter. Nah, median filter ini agak berbeda. Kita mengolahnya seperti local enhancement kemarin ya. Jadi dengan cara kita mengambil
satu jendela ketetanggaan, misalkan ukuran 3x3, lalu median. Median itu kan nilai tengahnya, nilai yang ada di tengah. Lalu nilai-nilai yang ada di satu jendela ini kita urutkan seperti ini. Nah, lalu diambil nilai tengahnya, mediannya. Nah, nilainya akan menggantikan nilai yang ada di 2. Nah, kemudian digeser lagi, nanti diurutkan lagi, dicari nilai median. Kelebihan dari hasil filtering dengan median filter, dia bisa menghilangkan noise. Noise itu adalah komponen random yang muncul akibat misalkan dari alat yang kita gunakan untuk mengambil fotonya, itu ada bintiknya misalkan, itu akan muncul di bintik-bintik seperti ini. Nah, ini bisa hilang dengan menggunakan median filternya. Yang noise itu yang sebelah kiri. Nah, yang tengah ini hasil dari average filter. Dia hanya lebih smooth saja noise-nya. Jadi tetap kelihatan ada bintik-bintik, hanya dia lebih halus. Tapi kalau menggunakan median filter, ini hampir semua noise-nya bisa hilang. Nanti akan kita bahas lebih spesifik kalau ada waktu mengenai cara menghilangkan noise yang lain.